Halo semuanya, apa kabar? Seperti judulnya, hari ini aku mau bercerita dan juga sharing karena sepertinya udah lama banget aku udah nggak buat video. Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu ya gitu. Karena eh, banyak hal yang ngebuat aku nggak bisa aktif di YouTube dan mungkin hari ini ya, dengan diuploadnya video ini, aku akan berusaha untuk bangkit lagi ya, dan konsisten untuk upload video. Thank you so much buat teman-teman yang masih nonton video ini, ataupun masih notice dengan keberadaan channel ini ya, gitu. Karena kalian sudah tahu dari videoku sebelumnya, karena aku di rumah ya, di Jombang khususnya, pada saat itu aku fully merawat ibu aku yang kena stroke, dan aku di rumah kurang lebih 7 bulan. Dan FYI sekarang aku udah di Bali guys, jadi ini aku di villa temen aku. Alhamdulillah aku udah kembali bekerja, aku kembali lagi ke tempat kerjaku yang dulu, dan mereka juga welcome banget menerima aku meskipun udah 7 bulan break ya di rumah. Dan akan aku ceritakan detail nanti ya sambil kita ngopi-ngopi mungkin. Jadi eh, satu hal yang mungkin akan aku sampaikan di awal adalah mungkin perasaan terima kasih ya, rasa terima kasih, dan thank you so much for always supporting me. Makasih banget buat teman-teman yang masih nonton video aku. Oke, jadi untuk kedepannya mungkin akan aku pikirkan lagi konten apa yang menarik. Apakah tanaman lagi, masak-masak, atau traveling, atau mungkin sekedar tips dan sharing seperti ini. Well, kita boleh diskusi nanti ya, dan kalian boleh boleh banget juga untuk komen di bawah biar aku juga dapat inspirasi kayak gitu guys. Nah sekarang mungkin cerita awal dulu ya gitu tentang masalah stroke. Oke, masalah penyakit yang diderita ibu aku guys. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton videoku sebelumnya, long story short, aku tahun lalu, akhir tahun khususnya, sepertinya bulan September, itu aku merantau ke Bali guys. Dan aku bekerja di salah satu sekolah internasional di Ubud. Aku bekerja, alhamdulillah diterima dalam masa training ibaratnya itu 3 bulan. Jadi sampai akhir tahun. Semuanya berjalan bagus, normal, fine. Ibu aku pada saat itu juga sehat walafiat. Dan karena akhir tahun aku ada liburan ya sekitar 2 minggu, maka aku putuskan untuk pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah semuanya fine, tapi sehari sebelum tahun baru ibuku jatuh kena stroke, dan itu semuanya mendadak teman-teman. Kalau ditanya, nah ini kenapa sih mas bisa kena stroke gitu kan? Buat teman-teman yang mungkin punya orang tua ataupun di sini teman-teman yang umurnya di atas 50 tahun, mungkin ini bisa jadi catatan juga ya. Karena ibu aku ternyata itu punya riwayat darah tinggi, kemudian gula juga tinggi, kolesterol, asam urat itu bisa dibilang di atas rata-rata ya. Tapi karena ibu aku tipikal yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu menanggapi itu serius, pola makan juga tidak terkontrol, dan juga pola hidup sehatnya juga menurut aku juga tidak berlaku gitu ya buat ibu aku. Jadi salah satu indikasi kenapa ibu aku bisa stroke adalah karena ada pembuluh darah yang pecah diakibatkan oleh tensi ataupun darah tingginya guys. Saat itu darah tingginya ibuku mungkin 180 apa 170 gitu aku lupa, dan itu sampai ada pembuluh darah yang pecah di otak kiri, dan itu mengakibatkan bagian sebelah kanan ya, bagian sebelah kanannya ibuku ini setengahnya guys itu kena stroke seperti itu. Jadi kejadiannya sehari sebelum tahun baru. Dan itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Maka dengan kejadian itu aku nggak bisa balik ke Bali. Padahal pada saat itu aku udah reservasi tiket, aku udah siapin oleh-oleh dan sebagainya. Tapi aku melihat kondisi ibuku seperti itu, ya pasti aku nggak bisa ninggal. Dan aku nggak tega juga karena ibu ini ibaratnya adalah orang tua satu-satunya setelah ayahku meninggal. Maka aku putuskan untuk fully merawat ibu aku pada saat itu di awal tahun. Maka awal tahun 2023 ini benar-benar masa yang sangat berat guys. Kayak masa yang dibuka dengan oh oke gitu. Aku harus nganggur, aku harus fully ngerawat ibu aku. Jujur kalau ditanya apakah itu berat, ya jelas berat guys gitu loh, namanya orang tua gitu kan. Satu hal yang mungkin aku sesali adalah karena aku mungkin kurang aware dengan kesehatan ibu aku. Karena setelah kuliah aku merantau, kemudian setelah lulus
aku juga merantau lagi gitu loh. Dari segi komunikasi juga komunikasi basic aja, nggak yang terlalu mendalam tentang kesehatan gitu. Jadi pelajaran mungkin bisa kalian petik adalah buat kalian yang punya orang tua di sini yang masih ya dianugerahi orang tua, kemudian kalian juga eh, ibaratnya udah jarang komunikasi ataupun karena satu hal yang mengakibatkan kalian kurang interaksi dengan orang tua, mungkin bisa jadiin pelajaran gitu loh. Perhatiin kesehatan orang tua seperti itu ya. Maka setelah kejadian itu guys ya, stroke itu di awal bulan karena ada pendarahan di otak sebelah kiri, maka ibu aku tuh disarankan untuk bed rest selama 30 hari. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan luka ataupun pendarahan yang ada di otak ibu aku, dan itu mengakibatkan semua kegiatan harus dilakukan di atas kasur ataupun ranjang. Mohon maaf seperti BAB, pipis, makan dan semua hal itu dilakukan di atas kasur. It's very hard, bener-bener berat banget. Bukan cuman aku yang ngerasa berat, tapi ibu aku pun juga merasa berat karena mungkin namanya orang yang habis sehat bisa ngapa-ngapain kemudian kena sakit stroke itu kan ada rasa shock gitu ya, ada rasa bingung kok bisa ya kayak gini gitu loh, dan itu pun juga mengakibatkan tensinya ibuku tuh sempet kayak nggak stabil, tinggi banget guys. Jadi salah satu penyebab ya tensi tinggi itu juga bukan cuman pola makan ya guys, tapi juga pola pikir gitu loh. Kalau kita terlalu banyak mikir ataupun orang tua itu mikir sesuatu yang terlalu berat, itu bisa jadi darah tinggi juga gitu loh. Maka dari itu eh, sangat-sangat penting gitu ya, menjaga obrolan, menjaga eh, komunikasi dengan orang tua kita gitu. Jangan sampai ada omongan kasar ataupun ada omongan yang menyakiti hati orang tua kita gitu, karena itu efeknya adalah ke tensi guys, dan itu bahaya banget. Itu yang aku pelajari ya selama merawat ibu aku. Maka dari situ ya pelan-pelan ibu aku juga mulai belajar duduk dulu, jalan, kemudian belajar makan sendiri. Pokoknya tuh take proses sampai akhirnya 7 bulan seperti itu, dan alhamdulillah ibu aku di bulan kelima atau bulan keenam itu udah bisa jalan tanpa alat bantu ya, meskipun pelan-pelan tapi alhamdulillah udah bisa jalan seperti itu. Nah kalau kita sambungin ke pekerjaan aku, nah gimana sih mas, kan kamu 7 bulan break gitu kan, fully ngerawat orang tua di rumah, kok tiba-tiba masih bisa kembali ke sini gitu kan, masih bisa bekerja gitu. Satu hal yang aku syukuri adalah ketika merawat orang tua aku, ternyata rezeki aku tuh nggak langsung diputus gitu loh guys. I know di awal-awal aku juga ngerasa berat banget karena aku merasa kayak, oh kayaknya Tuhan nggak adil deh, hidup ini kok nggak adil banget ya gitu. Aku baru mulai aja berkarir kok tiba-tiba didapat masalah seperti ini gitu. Sempet juga ada blaming ataupun ada rasa apa ya guys, kayak jengkel gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Satu hal yang aku inget pada saat itu adalah aku juga sempet, aku nggak bisa bilang itu stres, tapi lebih ke kayak mungkin aku lebih banyak merenung karena ya banyak aja pikiran gitu guys. I always worry about myself, about my future. Apalagi ketika kumpul sama teman-teman kan, ataupun lihat story teman-teman kayak, oh oke, teman aku udah kerja, udah ini, udah itu, udah ada pencapaian gitu. Sedangkan aku kayak stop gitu loh, kayak stuck, kayak oh oke, I need to stop and focus to help my mom. I mean like untuk merawat ibu aku gitu kan. Itu cukup berat. Tapi aku inget banget ketika aku awal tahun baru ya, sehari setelah ibu aku masuk rumah sakit, aku udah nulis surat, bukan surat sih, lebih ke pesan gitu, panjang banget lewat WA. Aku kirimkan ke director aku uh, di sekolah internasional ini. Beliau bilang bahwasanya, Chris, you don't need to be worry gitu. Kayak kamu nggak usah worry sama pekerjaan. Pilihan kamu untuk ngerawat ibu kamu itu udah pilihan yang tepat. Nggak ada pekerjaan yang senilai ataupun sebanding dengan orang tua. Maka hubungi aja kami kalau emang semuanya udah oke gitu. Jadi di situ aku udah langsung angin segar gitu loh guys. Dapat angin segar gitu bahwasanya oh oke gitu, orang lain udah bisa mengerti kondisiku gitu guys. Karena sebelumnya aku sempat hopeless kayak kayaknya aku bakal di-cut deh, kayaknya aku bakal dipecat deh gitu. Tapi ternyata mereka bener-bener welcome banget. Dan di situ juga selama aku merawat ibu aku juga continue tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang dulu bekerja sama aku di sekolah ini. Komunikasi, tanya ibu aku, tanya kabar gitu loh, dan aku selalu dapat update kegiatan mereka di apa aja gitu kan. Dan aku juga tidak dikeluarkan dari grup pekerjaan aku di WA, jadi aku tetap
terupdate gitu loh informasinya apa aja kegiatannya gitu kan. Sampai akhirnya di bulan Mei, aku inget banget, director aku bilang kayak, "Chris, kamu ada possibility balik lagi gak di bulan Agustus?" gitu kan. Dan pada saat itu ibu aku juga udah bisa jalan sendiri, dan kakakku juga bilang kalau emang kamu pengen balik, ya mungkin setelah ulang tahun aku. Atau ulang tahunku kan di bulan Juli ya, which is Agustus gitu loh. Jadi semuanya udah kayak terset tanpa aku yang minta. Karena aku pun juga nggak pernah komplain ataupun membawa obrolan ke orang tua aku ataupun ke kakak aku selama di rumah kayak aku pengen balik kerja deh, aku pengen balik ke Bali deh, enggak gitu, karena aku menjaga perasaan orang rumah ya guys. Jadi dari informasi director aku dan statement kakak aku yang aku boleh balik di bulan Agustus, jadi semuanya itu kayak oh oke, semuanya in line dan akhirnya aku bisa kembali sekarang. Thank God banget. Dan di hari pertama aku kerja, aku juga udah dapat kontrak, langsung lanjutin kontrak pekerjaan aku, dan di situ aku sangat-sangat bersyukur karena lingkungan kerja aku juga sangat-sangat positif, suportif juga, nyaman, dan aku bersyukur bahwasanya rezeki aku yang di Bali ini nggak di stop gitu loh guys. Oh my God gitu. Jadi satu pesan yang mungkin bisa aku dapat ketika merawat ibu aku adalah yang penting ikhlas. Merawat ibu itu juga bukan sesuatu hal yang useless ya, pasti ada pahalanya, ada berkahnya, dan ini yang aku rasakan. Mungkin berkah ini yang aku rasakan, seperti itu. So, ya guys gitu. Dan itu sih cerita yang ingin aku sampaikan ke kalian gitu, bahwasanya merawat orang tua itu bener-bener berat. Aku nggak bisa bilang gampang, berat gitu. Cuman aku ingin mengirimkan semangat buat kalian yang mungkin ada di situasi yang sama. Kalau memang masih ada orang tua, maka benar-benar sayangi mereka guys gitu. Jangan sampai kalian menyesal nantinya gitu. Aku ketika merawat orang tua aku juga aku merasa aku dapat bonding ataupun dapat apa ya guys, chemistry gitu ya. Yang dimana aku rasa oh ternyata selama ini aku kayaknya kurang deket ya sama ibu gitu. Dan ketika aku merawat ibu aku di rumah itu aku ngerasa kayak oh oke, aku bakal punya memori deh kayaknya. Ternyata aku gak banyak tahu deh tentang ibu aku. Oh ternyata aku kayaknya kurang perhatian deh sama ibu aku gitu. Jadi itu sih yang ngebuat aku kayak belajar untuk menghargai waktu, belajar untuk menghargai keberadaan orang yang masih ada di sekitar kita gitu loh guys. I know ketika kita udah remaja ataupun beranjak dewasa itu pasti kita pengennya sukses, 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 pengennya kita maju ke depan gitu. Tapi tetap gak bisa dipungkiri bahwasanya orang-orang di belakang kita, terutama keluarga, itu juga menjadi indikator kesuksesan kita. Jadi jangan sampai teman-teman di sini juga kehilangan momen itu. Seperti itu. Aku di sini nggak mau bijak ya guys, cuman itu sih yang aku rasakan gitu loh. Dan selama di rumah, aku juga dulu sempet kan ngupload beberapa video gitu, tapi ternyata pekerjaan yang aku lakukan di rumah tuh cukup banyak guys gitu. Jadi ketika waktu senggang memang aku lebih memilih untuk istirahat ketimbang membuat konten ya, karena capek ya gitu. Jadi ketika aku di Bali ini, karena alhamdulillah ibaratnya aku nggak terlalu banyak kegiatan, ibaratnya cuman kerja aja gitu kan, dan di weekend juga masih banyak waktu, so that's why aku akan mulai kembali dengan konten-konten yang lain ya, ataupun konten-konten yang baru gitu. Nah semoga teman-teman di sini juga masih stay tune kayak gitu. Thank you so much sih, itu aja. Dan if you guys have any questions ya tentang apapun itu, kalau mau bahas masalah stroke, masalah kesehatan, let's talk about that gitu. Karena aku juga merasa I think it's very interesting topic gitu loh kalau kita saling bertukar pendapat gitu ya, biar kita saling menguatkan juga. Oke? Yang paling penting that's my video gitu sih. Jadi semuanya lancar, nggak ada masalah, dan perjalanan aku ke sini juga semuanya lancar. Well guys, I will see you on another video. Bye bye.